Bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai membangun hubungan harmonis dengan keluarga di era digital. Karena ini pasti sangat penting banget khususnya dalam membina hubungan rumah tangga ya bunda-bunda. Nah, punya keluarga harmonis siapa sih yang gak mau? Nah, saya yakin juga nih semua orang mendambakan keluarga yang pastinya harmonis ya bun ya. Keluarga kini dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan mempengaruhi kehidupan setiap anggotanya secara struktural maupun kultural. Lalu gimana ya menciptakan suatu keluarga yang harmonis itu? Dan seperti apa sih sebenarnya keluarga yang harmonis? Langsung saja di sini saya tidak sendirian karena di sini sudah ada narasumber kita yang pastinya inspiratif yaitu dengan Mbak Linda Maisha. Hai Mbak Linda. Halo Zara. Apa kabar ya? Sehat, kamu gimana? Tetap semangat ya, Semangat saya juga dong. pastinya sehat dong. Ya Mbak Linda, ini kan yang paling penting banget dalam menciptakan hubungan yang harmonis itu adalah pada keluarganya sendiri. Iya, betul. Nah sebenarnya kalau misalnya kita mau tahu lagi sebenarnya harmonis itu menurut Mbak Linda itu seperti apa dan yang kayak apa deh? Iya, kalau berasal dari kata asalnya ya, harmonis itu berartinya kan ada keselarasan, gitu ya, keselarasan, keseimbangan. Jadi masing-masing komponen yang ada di dalam keluarga itu bisa saling mengisi, saling melengkapi dan juga saling memahami gitu. Jadi kalau keluarga yang harmonis itu keluarga yang seperti apa? Adalah keluarga yang masing-masing anggotanya tuh bisa saling mentoleransi, saling support gitu dan saling menjadikan keluarga itu adalah bantalan pertama gitu ya ketika terjadi apapun, keluarga lah yang nomor satu. Nah itu adalah keluarga yang harmonis. Tapi kan kalau misalnya kita lihat ya bunda-bunda di rumah, mungkin ada yang bisa dikatakan keluarga itu harmonis. Tapi di satu sisi, apakah memang setiap keluarga yang mempunyai masalah itu bisa dikatakan sebagai keluarga yang tidak harmonis? Atau sebenarnya harmonis bisa-bisa saja walaupun misalnya ada masalah di setiap misalnya keluarganya atau seperti apa sih sebenarnya tuh? Iya, keluarga yang harmonis itu bukan berarti keluarganya nggak ada masalah gitu. Tapi ketika terjadi masalah, maka keluarga ini bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak destruktif gitu ya, tidak menyakiti gitu, tetap terbuka untuk masukan dan sebagainya. Jadi walaupun ada konflik gitu ya, namanya keluarga pasti ada lah ya perbedaan pendapat dan sebagainya. Tapi bagaimana cara menyelesaikan masalahnya itu yang bisa kita lihat apakah keluarga ini harmonis atau tidak. Gitu. Berarti harus solutif ya. Iya, betul. Ibaratnya bisa dipecahkan masalahnya secara kebersamaan antara suami dan juga istri ya. Bunda-bunda ingat ya. Jadi berarti selaras ya antara suami dan istri kedudukannya seperti itu Mbak. Nah kalau misalnya kita ngomongin harmonis nih balik lagi, sebenarnya gimana sih untuk menciptakan harmonis di dalam setiap pasangan keluarga atau pasangan dari bunda-bunda juga nih yang ada di rumah? Iya, kalau misalkan kita bicara keluarga yang harmonis, maka di keluarga itu kan biasanya ada ayahnya, ada ibunya, terus bisa jadi ada anaknya, atau misalkan kita nih sebagai mungkin yang masih single, tinggal bersama orang tua, maka itu kan juga keluarga ya gitu. Jadi di masing-masing anggota keluarga ini semuanya bisa saling menghargai gitu, terus jujur gitu ya, menyampaikan segala sesuatu tuh apa adanya. Dan itu tadi saling support gitu. Jadi kalau misalkan keluarganya ada yang butuh bantuan gitu, sesederhana keluarganya butuh curhat gitu. Nah itu kita menyediakan diri kita gitu ya untuk menjadi orang pertama nih yang terdepan untuk hadir buat keluarga kita. Gitu. Dan kadang kan misalnya kalau kita ngomongin harmonis itu mungkin bunda-bunda di rumah juga ya sebagian besar tuh ngomonginnya sama pasangannya yang harus harmonis. Tapi ternyata sebenarnya tadi yang dari Mbak Linda sounding ini yang mencakup beberapa komponen dalam keluarga yang harmonis bukan hanya suami istri saja, tapi anak juga. Yes. Seperti itu. Kenapa bisa seperti itu Mbak? Karena kan analoginya kan setiap orang kan analoginya adalah pasangan yang harmonis yaitu hanya suami istri. Tapi ternyata komponen yang paling penting juga adalah anak.
Karena kan namanya keluarga itu kan semua orang yang ada di dalam satu ikatan keluarga ini yaitu adalah keluarga dan termasuk anak. Jadi kalau misalnya yang harmonis itu cuman ayah sama ibunya aja, tapi interaksi sama anaknya tidak dekat gitu ya. Terus akhirnya nggak ada kedekatan emosional gitu, nggak ada rasa percaya dan sebagainya, ya pasti konfliknya jadi nggak enak tuh penyelesaiannya. Nah itu jadinya nggak harmonis. Makanya kenapa untuk bisa mewujudkan keluarga yang harmonis maka bisa kita libatkan tuh semua komponen yang ada dalam keluarga. Nah, cara melibatkan semua komponen yang dalam keluarga itu seperti apa? Karena kan kita tahu kalau suami istri mungkin hampir senada ya. Maksudnya dari segi jaraknya, mungkin pemikirannya, experience-nya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin anak, kan gapnya sangat jauh nih. Tapi untuk melibatkan anak sebagai suatu komponen atau suatu kesatuan yang bisa dianggap harmonis, nah itu bagaimana? Iya. Ini menarik nih ya pertanyaannya, gimana melibatkan anak menjadi komponen yang terkait dengan keharmonisan keluarga gitu ya. Nah yang pertama adalah orang tua itu perlu mendidik dan memfasilitasi anak-anaknya supaya mereka itu merasa punya belonging sama keluarganya gitu, bahwa aku adalah bagian dari keluarga ini gitu, aku adalah orang yang penting dalam keluarga ini. Jadi itu yang paling dasar dulu nih buat ayah bunda supaya anak-anak ini bisa punya keterlibatan dalam dinamika keluarga. Nah jadi dari situ nanti kan anak bisa terlibat kalau misalkan ada sesuatu hal yang sesederhana mau ngecat rumah warna apa gitu. Nah anak mungkin kita sebagai orang tua sudah punya pilihan warna gitu ya, tapi anak tuh bisa ditanya loh, bisa dilibatkan walaupun pilihannya dia tuh bukan yang kita ambil. Nah dengan begitu tuh anak jadi merasa bahwa oh aku tuh disayang, aku didengar. Nah itu membuat anak jadi merasa bahwa nyaman keluarga ini gitu. Nyaman dan eksistensinya itu ada sebagai anak. Betul gitu sekali. Dan itu jadi kedekatan emosional antara orang tua dan anak itu kan jadi terbentuk tuh. Nah jadi keluarganya kan hangat. Nah itu yang akhirnya nanti kita bisa mewujudkan keluarga yang harmonis. Jadi dari komponen sekecil itu sebenarnya berpengaruh. Tapi sebenarnya tadi kan semua komponen ini sangat penting untuk keharmonisan keluarga. Kenapa sih penting banget harmonisasi keluarga itu dalam sebuah hubungan itu? Mengapa sebegitu pentingnya dan kira-kira seberapa pentingkah? Iya, kenapa sebegitu pentingnya? Karena keluarga itu adalah lingkungan sosial pertama yang kita punya. Gitu, kita terlahir di dunia itu kan terlahir di keluarga ya, terlepas dari dimanapun itu gitu, apakah kita dilahirkan terus diasuh sama kakek nenek atau bahkan di panti asuhan sekalipun, itu kan lingkungan pertama kita adalah keluarga. Jadi keluarga itu penting banget untuk jadi fondasi awalnya kita nih. Itu fondasi awalnya kita. Terus kalau misalkan kita ada sesuatu yang kita butuhkan, maka siapa sih yang paling bisa kita andalkan? Kan idealnya keluarga ya. Gitu, harapannya kan keluarga. Jadi sepenting itu memang karena lingkungan terdekat kita itu adalah keluarga. Yang menjadi fondasi ya untuk ukuran tumbuh kembang anak dan menjadikan anak itu bisa berkarakter, yaitu adalah keluarganya. Iya, betul. Terlepas dari dia di keluarga ataupun dia tim piatu, semuanya kan itu adalah keluarga sebenarnya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin manfaat dari keharmonisan keluarga terhadap perkembangan psikologis anak ini, apa aja sih? Ya kalau buat anak, keharmonisan keluarga itu penting banget karena mereka ya tadi ya, anak merasa nyaman untuk berada di dalam organisasi terkecil ini gitu ya, di dalam keluarga. Terus yang kedua, anak merasa bahwa dia disayangi dan diterima. Nah nanti dari situ akan berkembang rasa trust atau percaya gitu, percaya bahwa di dunia ini, di dunia yang asing ini buat mereka gitu, ada loh yang bisa dipercaya, bahwa mereka ini bisa memberikan rasa aman buat saya. Nah itu keluarga. Nanti itu akan berkembang lagi ke apakah mereka cukup percaya diri untuk tampil di luar. Karena kalau misalkan dia sudah merasa cukup aman di keluarga, ketika keluar mereka sudah merasa bahwa oh saya ini udah tercukupi kasih sayangnya. Gitu, perhatian saya udah tercukupi. Jadi ketika mereka keluar mereka bisa eksplor dan bisa mengekspresikan diri. Jadi udah keluar itu nggak nyari-nyari kasih sayang lagi. Gitu loh, kan kita mungkin Zara pernah dengar bahwa anak yang di rumah kurang kasih sayang
itu datang ke sekolah bukan buat belajar, tapi buat nyari kasih sayang. Nah, Iya. sedangkan anak yang di rumah sudah terpenuhi kasih sayangnya gitu. Kasih sayang itu kan termasuk juga keluarga yang nyaman dan sebagainya, Betul. yang harmonis tentunya, maka dia akan ke sekolah buat belajar. Iya bener Gitu. banget nih Bun, malah banyak juga ya anak-anak mungkin yang Iya. di keluarga tidak merasa nyaman sehingga ia lebih terbuka kepada teman-temannya dibandingkan Yes. kepada kedua orang tuanya. Betul. Nah jangan sampai seperti itu ya bunda-bunda di rumah. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut lagi ya Mbak Linda, kita akan break sebentar. Jadi bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Linda Maisha. iya Mbak Linda, tadi kan ternyata manfaatnya cukup besar ya untuk keharmonisan keluarga dan bahkan untuk peran anak sebagai salah satu komponen di keluarga. Nah, kalau kita ngomongin seperti itu kan tadi kan juga sempat disonding adalah bahwa banyak juga anak-anak yang memang merasa kurang aman ketika di keluarga, akhirnya dia memilih untuk terbuka dan bahkan bebas Ya. dengan teman-temannya sehingga dia tidak ada trust kepada orang tuanya. Nah itu bagaimana? Apakah memang karena di keluarganya ini kurang harmonis kah atau seperti apa Mbak? Nah itu jadi tadi kan sempat Zara tanya, emang seberapa penting sih anak itu terlibat dalam keharmonisan keluarga? Karena ini dampaknya buat mereka gitu. Jadi kalau misalkan keluarga ini tidak harmonis, anak merasa keluarganya nggak nyaman, mereka akan nyari kenyamanan di luar. Dan mana itu kan resikonya tinggi Betul. gitu. Kita nggak pernah tahu di luar ini mereka terpapar apa gitu. Misalkan nih sesederhana anak remaja gitu, mereka Iya. lagi secara hormonal kan lagi bergejolak ya, jadi secara emosional juga cukup labil gitu. Kalau mereka tidak merasa nyaman di keluarga, mereka akan cari tempat nyaman di luar dan bisa jadi mereka ketemu dengan lingkungan yang tidak kondusif gitu kan. Kalau orang tua tentunya bisa menjaga supaya anaknya tetap berada di koridor yang aman kalau keluarganya harmonis. Kalau keluarganya sudah penuh dengan konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan persuasif gitu ya, isinya orangnya marah-marah terus dan sebagainya, kan orang tua jadi nggak bisa memahami sebenarnya anak saya ini butuh apa sih gitu. Misalkan sesederhana anaknya cuma butuh didengar, tapi orang tuanya nggak bisa dengerin, akhirnya anak mencari di luar sana siapa nih yang bisa dengerin aku gitu. Dan itu bisa jadi kan orang-orang yang tidak sesuai gitu ya, misalkan akhirnya terjebak kepada narkoba Atau gitu, pergaulan atau pergaulan bebas. bebas dan segala macam, yang mana itu semakin anaknya besar, orang tua akan semakin sulit buat ngontrol. Dan bahkan anaknya juga jadi tidak bisa lepas juga atau mengemukakan pendapat karena Iya. tidak dibiasakan sedari dini gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin keharmonisan keluarga dengan korelasi misalnya ada kan zaman sekarang untuk anak-anak itu ada bullying, ada pelaku bullying gitu segala macam. Nah, ini kan ketika memang keluarganya tidak harmonis, kemungkinan anak ini kan tidak akan bisa menceritakan segalanya gitu ya ketika di sekolahnya habis ngapain. Berarti kan peran orang tua tuh sangat penting sekali ya untuk menjadi role model, bahkan untuk melakukan komunikasi dua arah kepada anaknya. Nah, apakah memang ini hal ini harus dilakukan terus-menerus atau continuity untuk komunikasi antara orang tua dan anak, atau seperti apa nih dari Mbak Linda sendiri? Iya, jadi memang untuk komunikasi orang tua sama anak ini perlu dibangun. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita berharap anak kita terbuka sama kita kalau kita sendiri sebagai orang tua tuh nggak membangun kenyamanan dulu antara orang tua sama anak gitu. Kita membangun rasa percayanya anak sama kita dulu gitu. Dan kalau misalkan kita nggak membangun itu, akhirnya kan anak ya tadi ya nyari di luar dan sebagainya. Tentu mereka jadi rentan untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak ideal gitu. Jadi kayak tadi Zara sebut bullying gitu ya. Bullying misalkan di sekolah gitu. Anak-anak yang sudah merasa aman dengan keluarganya harmonis dan nyaman, ketika dia melihat ada orang yang membuli dia bisa diskusi sama orang tuanya. Gitu, bukan dalam konteks ngadu ya gitu, tapi diskusi ini saya kok diginiin gitu, apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Itu kan orang tua bisa berperan. Betul. Gitu. Atau misalkan keluarganya tidak harmonis, bisa jadi justru orang tua sendiri yang membuli anaknya gitu. Jadi korban pelampiasan emosi orang tuanya gitu ya, karena kesulitan untuk berkomunikasi antar pasangan, dampaknya di anak gitu. Jadi keluarga yang tidak harmonis itu
dampak terbesar yang jadi korban itu adalah anaknya. Dan malah mungkin anaknya bisa jadi pelaku Iya, emosi lagi terhadap betul. temannya, atau malah ya mencari jati diri dia di luar sana yang kita nggak tahu. Jadi Iya. benar-benar jangan sampai nyesel, apalagi sampai anaknya terjerumus ke yang tidak gitu, atau pergaulan bebas, entah narkoba ataupun seks bebas. Nah, itu Ya. harus bisa diawasi dan juga dikontrol sedini mungkin. Nah, makanya orang tua di rumah, khususnya buat bunda-bunda, perlu komunikasi secara perlahan, perlu komunikasi terus-menerus juga sama anaknya. Tadi kan kita ngomongin yang tidak harmonis ya, itu Ya. adalah efeknya banyak banget buat anak. Kalau kita ngomongin ciri-ciri keluarga yang harmonis itu seperti apa sih? Mungkin pandangan orang tua di rumah sana berbeda nih. Mungkin kan ada, oh harmonis itu ya memang harus romantis, Ya. yang harus sama anak tuh bener-bener sefrekuensi. Tapi ternyata dari Mbak Linda sendiri kan di awal tadi dijelaskan bahwa ke keluarga yang harmonis juga belum tentu ada masalah, atau misalnya belum tentu tidak ada masalah Iya. seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih supaya bunda-bunda di rumah juga tahu dan lebih paham lagi mengenai keluarga yang harmonis seperti apa. Iya, keluarga yang harmonis itu idealnya adalah antar anggota keluarga itu bisa terbuka. Contohnya tadi ya, misalkan orang tua sedang ini deh kesulitan ekonomi gitu. Kepada anak itu kita bisa menyampaikan loh gitu ya. Misalkan anak banyak maunya, banyak mintanya. Itu kan mereka nggak ngerti bahwa orang tuanya lagi mengalami kesulitan ekonomi. Nah, kita bisa loh menyampaikan kepada anak bahwa kakak, sekarang ayah sama bunda uangnya lagi nggak cukup banyak nih gitu. Jadi kita prioritas untuk makan dulu ya gitu. Kalau kamu punya keinginan pengen beli ini beli itu, kita nabung dulu, bersabar ya gitu. Jadi kita terbuka sama anak gitu. Kita mengharapkan anak terbuka sama kita. Nggak bisa kalau kitanya juga nggak terbuka sama anak gitu kan. Dan pasti akan ada challenge-nya juga Iya, ya, misalnya entah betul. ada perbedaan pendapat sama suami, ataupun misalnya bahkan sama anak, dan itu Iya. kan sebenarnya pasti ada kan ya Pasti Mbak Linda? ada gitu. Cuman ya itu balik lagi ke gimana cara mengelolanya gitu. Kayak misalkan anaknya tadi minta banyak hal sedangkan orang tuanya nggak punya duit gitu. Kalau misalkan orang tuanya tidak mau cukup terbuka, akhirnya kan emosi ya. Iya. Nih anakku banyak banget sih maunya, kamu ini dong segala macam. Padahal anak kan nggak ngerti gitu ya. Dikasih tahu aja gitu. Cukup kasih tahu aja, yang pasti ngasih taunya baik-baik, Iya, jangan marah-marah. tentu. Nanti malah anak kalau dimarahin ya, kok bunda jadi kayak gitu sih Iya, sama aku, malah jadi betul. kurang terbuka nih sama bunda-bunda di rumah. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin korelasi keluarga yang harmonis ini, apakah ada kaitannya dengan keluarga yang pasti sejahtera dan juga bahagiakah atau tidak nih? Ya, kalau bicara tentang keluarga harmonis itu kan bagaimana manajemen keluarganya gitu ya. Nah, itu tuh tidak selalu harus secara finansial itu berlebihan gitu, atau bahkan yang secara finansial berkekurangan pun itu bisa jadi harmonis gitu, karena mereka bisa memanage dengan baik dinamika keluarganya. Begitu pula yang secara ekonomi lebih gitu ya, itu juga belum tentu harmonis karena bisa jadi kemampuan untuk mengelola interaksi antar keluarganya tidak cukup baik gitu. Jadi pokoknya harus penting banget yaitu dalam menyelesaikan masalahnya itu ya antara komponen-komponen yang ada di keluarga. Nah, kalau kita ngomongin balik lagi sekarang ini kan sedang pandemi ya. Bahkan banyak banget keluarga-keluarga di rumah sana atau misalnya bunda-bunda juga merasakan menjadi lebih tidak harmonis gitu terhadap keluarganya. Mungkin salah satunya Bisa adalah jadi. faktor jadi salah satu faktor mungkin finansialnya yang jadi menurun sehingga kebutuhannya juga tidak sesuai gitu ya dengan keinginan para bunda-bunda di rumah. Nah, ini gimana nih cara menjaga keharmonisasian di keluarga ketika lagi pandemik seperti ini? Karena kan ada faktor berbagai macam nih yang itu bisa menjadi atau acuan buat bunda-bunda di rumah mungkin jadi tidak harmonis nih bersama pasangan ataupun bersama keluarganya. Iya, memang beberapa penelitian tuh menunjukkan di masa pandemi ketika keluarga ini di lockdown di rumah gitu ya, itu justru menimbulkan konflik gitu ya, dan kekerasan itu justru meningkat. Nah, ini kenapa? Karena selama ini komunikasinya tuh tidak terbangun dengan baik gitu. Jadi kayak misalkan kalau pagi ayahnya kerja, ibunya kerja, atau masing-masing orang tua nih punya aktivitas, anaknya sekolah. Nah, itu kan komunikasinya jadi hilang tuh ya pada saat itu. Terus nanti ketemu lagi pada saat semua sudah capek dan mau istirahat. Betul. Jadi nggak ada interaksi yang cukup intens. Nah, itu kalau komunikasinya jelek jadi nggak terasa. Nah, ketika semuanya dikumpulin jadi satu,
maka kan jadi interaksinya intens dan konfliknya pun jadi muncul, jadi kelihatan. Jadi sebenarnya yang bikin tidak harmonis itu bukan pandeminya, Oke. tapi komunikasi dalam keluarganya ini yang memang tidak terbangun Tidak dengan terbangun baik. dengan baik ya. Jadi buat bunda-bunda di rumah dan ayah juga, kalau misalkan sekarang aktivitasnya lebih banyak di rumah, maka cara yang bisa kita lakukan buat mengoptimalkan keharmonisan keluarga kita, yang pertama adalah bangun komunikasinya. Oke. Gitu, itu bisa dengan quality time gitu ya. Jadi dibatasi nih gitu, jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa, anak-anak sekolah jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu kita perlu ada quality time dengan keluarga. Nah ini yang kalau misalkan nggak dijadwalkan itu akan loose gitu ya, karena Jadi malah di rumah jadi akan masing-masing jadi ya. masing-masing. Suami dengan kegiatannya suami, istri Iya. dengan kegiatannya istri, anak main aja sendiri gitu. Jadi memang harus dijadwalin gitu, ada batasannya gitu. Meskipun di rumah dan aktivitasnya di rumah kan belum tentu semua yang ada di rumah itu hadir untuk satu sama lain. Iya. Ya kayak tadi Zara bilang, bisa jadi mereka aktivitas masing-masing. Jadi memang perlu ada batasan gitu, jam kerjanya, jam aktivitasnya, kemudian beraktivitaslah bersama keluarga untuk meningkatkan quality time. Nah, itu paling penting ya bunda-bunda, meningkatkan quality time terlebih dahulu, baik bersama pasangan ataupun bersama anak. Nah, tapi kita akan break sebentar ya Mbak Linda, dan masih Oke. banyak pertanyaan lebih informatif lagi di segmen berikutnya. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih setia di Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Linda Maisha. iya Mbak Linda. Nah, tadi kan saya sempat nanya terkait dengan ada faktor mungkin yang bisa keluarga itu menjadi tidak harmonis. Tapi ternyata kalau di era pandemik ini adalah karena memang keharmonisasian di keluarga itu memang belum terjalin dari sebelumnya. Tapi kalau misalnya beberapa faktor, misalnya seperti perselingkuhan atau seperti misalnya suaminya dipecat gitu dari keluarganya. Nah, apakah memungkinkan itu menjadikan suatu keluarga yang tadinya harmonis menjadi tidak harmonis? Ya, kalau memang keluarga yang harmonis itu sebenarnya kan nggak selalu harmonis tuh stabil terus gitu ya, pasti ada naik turunnya kayak tadi Zara bilang, bisa tiba-tiba ada kondisi yang membuat keluarga ini mengalami krisis gitu. Nah, balik lagi bagaimana sih ikatan batin antara anggota keluarga, kedekatan satu sama lain, saling support itu bisa mendukung gitu ya, supaya keluarganya tetap harmonis meskipun menghadapi krisis. Kayak misalkan tadi ayahnya mungkin diberhentikan dari pekerjaan. Betul. Tentu itu sangat berdampak besar ya gitu Iya. buat keluarga ini menjadi situasi krisis. Nah, kalau misalkan keluarga ini punya komunikasi yang baik gitu ya, harmonis dan bisa saling support, maka meskipun ayah ini kehilangan pekerjaan tapi dia tidak kehilangan keluarga gitu. Tapi kalau misalkan keluarga ini tidak cukup harmonis, maka ketika ada kondisi krisis itu yang hilang bukan cuma pekerjaannya, tapi keluarganya pun juga jadi anggota-anggotanya hilang. keluarga. Betul. Nah, tapi kalau kita ngomongin di era digital seperti sekarang ini kan pasti kan semuanya sudah memainkan gadget Iya. gitu. Udah pada punya gadget, mau dari anak-anak maupun dari yang dewasa juga. Tapi apakah menurut Mbak Linda ini pengaruh penggunaan smartphone ini terhadap keharmonisasian keluarga ini khususnya kepada anak-anak, apakah ada pengaruhnya? Pengaruhnya sangat pengaruh gitu, karena bisa jadi orang tua tidak punya cukup kontrol terhadap penggunaan gadget di anak-anak gitu. Akhirnya ya tadi anaknya sibuk sendiri main gadget, atau bahkan orang tuanya juga sibuk sendiri main gadget. Akhirnya gadget ini yang seharusnya menjadi alat bantu malah jadi mengurangi keharmonisan, mengurangi interaksi antara keluarga. Jadi buat ayah bunda di rumah, kalau misalkan sekarang nih ya anak-anaknya semua sudah pakai gadget, orang tua kerja pakai gadget, kita manfaatkan gadget ini buat Sebagai hal alat yang positif bantu. ya. Iya. Gadget ini alat bantu, bukan alat pengganti gitu. Jadi untuk interaksi sosial gitu ya, yang terdekat keluarganya dulu. Nah, untuk komunikasi sama yang jauh-jauh barulah pakai gadget gitu. Jadi Iya. difungsikan sebagaimana yang sesuai kebutuhannya.
Dan terkadang kan mungkin kalau misalnya pakai smartphone ada istilah menjauhkan yang dekat, Mendekatkan. ya kan seperti Iya, kadang benar. ketika lagi kumpul udah pada main handphone masing-masing gitu. Padahal interaksi sosial sesama misalnya pasangan atau anak itu sangat dibutuhkan gitu. Iya, Apalagi kan penting mungkin banget. beberapa keluarga di rumah sana atau keluarga dari bunda-bunda sendiri mungkin ada yang di rumahnya memang anaknya udah di kamar aja gitu Iya, main gadget. Ibunya lagi masak di dapur juga masih main gadget. Nah, itu yang harus diperhatikan ya Iya. untuk terus komunikasi sama keluarganya dan sama anggota-anggota atau komponen yang tercakup di keluarga. Nah, kalau kita ngomongin gadget lagi nih, nah agar individu dalam keluarga ini punya ketertarikan emosional tapi tetap bisa berkembang nih, karena kan sebenarnya gadget juga sangat berpengaruh, Iya, khususnya bermanfaat untuk sebenarnya ya. mendapatkan informasi dari manapun orang bisa belajar tuh cuma dari gadget. Nah, kita masih bisa tetap berkembang, tapi kita juga harmonis nih di keluarga. Itu kan pasti yang sangat dipertanyakan Diharapkan oleh banget bunda-bunda ya. di rumah. Yang paling penting kan seperti itu. Nah, itu bagaimana nih cara membatasinya dan mengkontrol khususnya? Iya, ini menarik sekali pertanyaannya karena sangat strategis ya, gimana nih Iya. caranya gitu. Saya biasanya menyarankan buat para orang tua itu kalau misalkan bingung gitu, anaknya mau dikasih kegiatan apa, coba diandaikan gitu, diingat kembali di era dimana waktu ayah bunda kecil tidak ada gadget. Itu keluarga tuh ngapain gitu. Jadi kayak misalkan ibunya masak gitu, ini supaya anaknya nggak bosen kasih gadget aja, padahal sebenarnya kan nggak ada gadget itu anaknya bisa diajak masak bareng, diajak nyiapin makanan segala macam gitu. Jadi kayak tadi balik lagi, fungsikanlah gadget itu sebagaimana dia dibutuhkan gitu. Butuhnya untuk apa? Untuk pengembangan diri ya, maka ketika dia sedang butuh informasi, sedang butuh ngerjain tugas, barulah pakai gadget. Setelah kebutuhan itu terpenuhi, ya sudah balik lagi ke keluarga. Nah, cuman kalau keluarganya tidak harmonis, tidak ada kehangatan gitu ya, anak tidak merasa diterima, tidak merasa didengarkan, ya dia akan milih pakai gadget daripada main sama orang tuanya. Jadi kuncinya memang bagaimana orang tua ini membangun komunikasi, keterbukaan, dan kedekatan emosional dengan anak. Kalau itu nggak ada, ya mereka akan pilih pakai gadget. Nah, kan mungkin dalam keluarga juga kan tadi apalagi yang rumah bunda-bunda yang memang besar-besar gitu, bahkan jarak antar kamar ke ruang makan aja jauh. Mesti dipanggil-panggil dulu. Sebenarnya penting nggak sih atau perlu tidak sih misalnya memang anak dan juga suami misal ataupun bundanya sendiri itu di satu meja makan itu makan bareng gitu. Apakah itu salah satu cara juga untuk mengharmoniskan satu keluarga sehingga komponen-komponen tersebut bisa ikut terlibat gitu dalam keluarga khususnya? Iya, bisa banget karena itu salah satu bentuk quality time bersama keluarga gitu ya Mbak Zara. Jadi kalau misalkan memang memungkinkan di saat jam makan semua anggota keluarga itu ada, atau nggak usah semua deh gitu, siapa yang ada di rumah yuk kita makan bareng, itu tuh sangat membangun kedekatan gitu. Karena pada saat makan, kecuali makannya pakai handphone ya gitu ya, pakai gadget. Kalau lagi makan gadgetnya disimpan dulu, karena di meja makan itu bisa banyak terjadi interaksi. Jadi misalkan pas lagi makan gitu, ibunya nanya, enak nggak dek masakannya, terus anaknya bilang enak nih bunda, aku suka banget. Nah itu kan ibunya jadi merasa bahwa oh, apa yang saya buat untuk anak ini sesuai dengan harapan mereka. Itu kan emosinya positif ya gitu. Atau di momen itu bundanya bisa nanya, gimana dek di sekolah tadi gitu, apa walaupun sekolahnya online misalnya, tapi anaknya bisa menyampaikan, iya tadi tuh aku sebel soalnya sinyalnya bu guru tuh mati-mati, jadi aku nggak jelas dengernya. Nah itu kan momen dimana anak bisa terbuka pada orang tua gitu, merasa didengarkan gitu. Jadi yang penting di situ bukan makannya malah, tapi interaksi antara anggota keluarganya. Jadi bermanfaat banget. Dan malah dari misalnya anaknya terbuka sama bunda ataupun dari papahnya, kemudian itu bisa menemukan jalan keluar ya untuk si betul. anaknya tersebut. Misalnya ketika dia cerita apa, mungkin ayahnya berpendapat apa dan ibunya berpendapat apa. Nah itu yang dinamakan keharmonisasian dari keluarga ya. Jadi betul. keluarganya harmonis. Nah tapi tidak melulu tidak ada masalah juga ya bun ya, masalah tuh pasti ada. Tapi gimana bunda
bunda-bundanya menyikapinya dan juga mengatasi masalah tersebut bersama dengan komponen-komponen yang ada di cakupan keluarga. Nah, tapi kalau kita ngebahas soal ini kan mungkin keluarga yang harmonis yang sudah terbiasa mungkin berinteraksi dengan komponen-komponen yang lain ya, mungkin bunda dengan ayah ataupun bunda dengan anaknya. Nah, tapi kalau misalnya memang yang tidak terbiasa nih, yang tidak terbiasa berinteraksi, nah itu gimana nih? Ya, kalau yang tidak terbiasa maka harus dimulai. Gitu. Tentunya kita pengen kan kita berada di keluarga yang dekat gitu ya, yang harmonis, yang hangat gitu. Nah, kalau memang kita merasa bahwa keluarga kita, aduh keluarga saya tuh nggak harmonis, ya berarti harus dimulai gitu. Dimulai dari yang paling kecil dulu. Misalkan membangun komunikasi gitu, anaknya ditanyain, suami istri lebih sering ngobrol atau sekedar nonton bareng gitu di rumah. Nah itu jadi memang harus dimulai gitu, karena kalau enggak ya nggak harmonis terus gitu kan, karena harmonis itu kan perlu diupayakan gitu dan melibatkan banyak komponen. Jadi ayah bunda di rumah itu bisa memulai dari yang kecil-kecil dulu supaya nggak kaget gitu ya. Ini kok tiba-tiba ayah sama bunda sering nanya-nanyain aku sih gitu ya, kok tiba-tiba aku diperhatiin ada apa, anak kan bisa gitu ya, nggak nyaman. Malah jadi menaruh curiga ya anaknya. Jadi curiga gitu. Jadi mulai dari yang kecil-kecil dulu supaya nggak kaget gitu ya, kok ini kok aneh sih gitu. Tapi dengan begitu kan anak merasa bahwa ayah bunda aku sekarang lebih perhatian gitu, atau bunda jadi merasa oh sekarang suami aku jadi lebih nyaman buat diajak ngobrol dan sebagainya. Jadi memang masing-masing komponen itu perlu memulai terutama dari orang tuanya dulu. Dari orang tuanya dulu ya, terlebih dahulu untuk menjaga keharmonisan itu seperti apa. Nah, tapi mungkin bunda-bunda di rumah juga pengen tahu nih Mbak Linda terkait dengan tips yang bisa bunda-bunda terapkan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Tips-tipsnya apa aja sih gitu? Ya buat bunda-bunda di rumah, karena bunda itu kan tiangnya keluarga ya gitu ya. Jadi penting banget untuk bunda ini punya ketenangan emosi yang baik gitu ya, pengelolaan emosi yang baik supaya bisa memfasilitasi anak-anak gitu, dan juga bisa menjadi partner buat suami gitu. Jadi memang peran bunda ini sangat penting banget, tapi bukan berarti cuma bunda doang gitu ya, buat ayahnya juga gitu perlu support. Jadi tipsnya adalah yang pertama, ayah dan bundanya perlu mengenal diri sendiri dulu gitu ya, cara mengelola emosi buat diri sendiri dulu itu gimana. Kedua, baru setelah itu kita bisa berempati pada anggota keluarga kita gitu, terus kita jadi bisa lebih perhatian kan. Jadi setelah kita mengenal diri sendiri, kita bisa mengelola emosi diri kita sendiri, baru kita mencoba untuk memahami setiap orang yang ada di keluarga. Dan yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik, karena itu adalah salah satu hal penting tapi sering disepelekan gitu. Kadang-kadang tuh anak cerita atau pasangan cerita, aku tadi nggak enak banget nih ngalamin ini, tapi respon dari keluarga malah judgmental. Ya kamu sih lagian ngapain kayak gitu, udah tahu gini-gini. Nah itu kan padahal orang ini cuma butuh didengerin loh gitu ya, nggak butuh dijudge dan nggak butuh dinasehatin. Nah jadi yang ketiga adalah kita perlu menjadi pendengar yang baik buat keluarga kita. Nah kalau 3 komponen itu sudah dicoba dibangun, maka berikutnya meskipun ada badai, ada konflik, maka penyelesaian masalahnya akan bisa lebih cepat, dengan cara-cara yang cekatan dan positif. Waduh, banyak banget informasi yang sangat menarik nih untuk hari ini, khususnya juga buat bunda-bunda di rumah ya Bun, karena ini penting banget nih untuk menjaga keharmonisasian dalam keluarga khususnya. Tapi nih Mbak Linda, kita ternyata udah 30 menit, artinya kita udah di penghujung acara. Terima kasih loh udah mau datang ya pada hari ini. Ya, nah buat bunda-bunda di rumah pokoknya saksikan terus persembahan untuk bunda di episode yang lainnya yang pasti nggak kalah menarik daripada hari ini. Dan saya Zahra Masid bersama dengan Linda Maisha. Kami pamit undur diri, bye-bye.